Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Eka Putri, calon guru pembina angkatan 10 Kabupaten Cijunjung. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Saya dibimbing oleh Bapak Ibu Setia Budi sebagai fasilitator dan Ibu Desnianti sebagai pengajar praktik. Refleksi diri, Bapak Ibu guru, kita sebagai pendidik tentunya pernah mengalami perasaan emosi dalam diri kita seperti marah, kecewa, khawatir, atau sedih karena tumpukan tugas yang begitu banyak. Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya kita mengontrol diri? Maka kita akan mempelajari pembelajaran sosial emosional, begitu juga keterkaitannya dengan materi seminar. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial emosional. Pengertian pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaborasi oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Sedangkan tujuannya adalah memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesabaran sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pencapaian pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional menggunakan 5 kompetensi sosial dan emosional atau menggunakan perilaku positif. Yang kedua, lingkungan belajar yang suportif atau kehilangan perilaku negatif, meningkatkan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Apa yang dimaksud well-being? Well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Manajemen diri adalah kemampuan mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Keterampilan berelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri. Mindfulness yang pertama perhatian atau fokus atau atensi disengaja purposeful attention. Yang kedua sekarang present moment. Yang ketiga rasa ingin tahu tanpa prasangka dalam hal ini. Yang keempat realisasi atau compassion. Untuk melatih kesadaran diri bisa menggunakan teknik stop. Teknik stop yang pertama stop sejenak, yang kedua tektokan atau nafas, yang ketiga observasi, yang keempat proses atau tindakan. Pembahasan teknik ini saraf simpatik menenangkan tubuh
tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otak bagian atas atau korteks prefrontal yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran sehingga tercipta nuansa well-being. Implementasi KSE yang pertama pengajaran eksplisit, yang kedua integrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar dan kurikulum akademik, yang ketiga penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, yang keempat penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Fakta penting pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama menekankan perkembangan secara akademik. Yang kedua, mengabaikan perkembangan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Yang ketiga, pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Pertanyaan tematik 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul sebelumnya? Koneksi antar materi. 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. 1.3 Visi guru penggerak. 1.4 Budaya positif. 2.1 Pembelajaran dan diferensiasi. 2.2 Pembelajaran sosial emosional. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntut modal anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran sosial emosional mengira guru penggerak. Guru penggerak memiliki nilai-nilai yaitu berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan pembelajaran sosial emosional melalui perannya yaitu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Melalui nilai dan perannya tersebut, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu dapat membentuk karakter murid yang berkenan, merdeka, berekspresi, bahagia, kreatif, mandiri, dan menjadi pembelajar sejati, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri, self-awareness. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik antara lain: 1. Identifikasi perasaan, 2. Identifikasi emosi, 3. Menuliskan ucapan terima kasih, 4. Bermain peran, dan lain-lain, sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan mewujudkan merdeka belajar. Pertanyaan lanjutan. Sebelum belajar itu, saya berpikir bahwa titik-titik sehingga titik-titik setelah mempelajari modul ini ternyata fasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik berupa kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari
pelajari adalah yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama bagi murid, yang kedua bagi rekan sejawat. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Jawaban yang nomor 1. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. 3 hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe, process, atau penilaian yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial emosional dan pendidikan dalam perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama, perubahan bagi murid, yaitu mendirikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif dan penutupan optimistik. Kemudian menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid dan mengubah peraturan. Yang kedua, perubahan bagi rekan sejawat melalui penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Sekianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi guru